Alhamdulillah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah jualah bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang kita bersama mengawalinya dengan ayat ke-47 sampai dengan ayat ke-49. Mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan yang kita baca di pagi hari ini, dan semoga melalui perjuangan, kesabaran, keistiqomahan di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barokah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak dan Ibu, saya baru saja membaca WA, sama-sama kita mendoakan untuk kesehatan Ibu Fardun. Semoga Ibu Fardun Allah berikan kesehatan dan kesembuhan, dan semoga atas kesabaran, keikhlasan dalam ujian sakit yang Allah berikan kepadanya, semoga Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu kepada Profesor Adi, semoga segera Allah sehatkan dan pulihkan kembali. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah, sebelum kita melanjutkan di dalam menelusuri pesan-pesan yang terdapat di dalam 3 ayat terakhir yang kita baca di pagi hari ini, sebagaimana biasanya Bapak dan Ibu, alangkah baiknya apabila kita mereview sejenak atas apa yang telah kita dapati di dalam ayat-ayat yang telah kita baca pada hari kemarin. Mudah-mudahan dengan kita mengulang ayat-ayat ini, Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya untuk lebih memahami lagi pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagaimana kita dapati kemarin Bapak dan Ibu, bahwa di dalam ayat ke-45, 46, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kembali mengingatkan kepada kita semuanya. Allah berikan penjelasan dan bahkan Allah hadirkan contoh-contoh dan perumpamaan-perumpamaan yang banyak di dalam Al-Quran ini. Bukankah dengan adanya perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan ini membuat kita lebih mudah memahaminya? Dan dengan adanya perumpamaan-perumpamaan ini pula, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk merefleksikan dan mengaplikasikan dari apa yang kita dapati dalam contoh ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah mengingatkan kepada kita semuanya melalui ayat ke-45 bahwa hidup di alam dunia ini sangat singkat, sangat fana. Maka alangkah tidak bijaknya apabila kita mengerahkan seluruh daya dan kemampuan kita, segala potensi yang kita miliki, untuk kita memperjuangkan segala sesuatu yang sangat singkat ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat nanti. Semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya. Walaupun boleh jadi sampai dengan perjalanan kehidupan kita kemarin, lebih banyak orientasi yang kita lakukan adalah untuk menunjang kebahagiaan ataupun capaian-capaian dalam kehidupan dunia. Namun semoga Allah berikan pula kemudahan bagi kita semuanya kini, terutama di dalam menelusuri perjalanan kehidupan kita ke depan, untuk menyongsong justru perjalanan kehidupan abadi, dalam kehidupan akhirat, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pun Allah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa boleh jadi selama ini kita anggap bahwa yang menjadi sumber kebahagiaan kita adalah harta. Boleh jadi yang kita bangga-banggakan, yang kita anggap memuliakan kita adalah jabatan kita, ketenaran kita. Atau boleh jadi pula kita anggap bahwa kasih sayang yang menjadi sumber kasih sayang dalam kehidupan ini, itulah yang kita dapati dari keluarga kita. Dari suami atau istri, ataupun anak-anak, orang tua, saudara, kerabat, sahabat, kolega-kolega kita. Padahal sesungguhnya Allah mengingatkan kepada kita semuanya. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunia. Bahwa semuanya itu hanyalah merupakan hiasan-hiasan semata. Dan betapa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada kita semuanya. Allah tidak menginginkan semuanya ini menjadi tujuan utama ataupun tujuan akhir kehidupan kita. Allah mengingatkan bahwa sesungguhnya semuanya hanyalah merupakan ujian dan hiasan dalam kehidupan dunia.
Maka kalau seandainya Bapak dan Ibu kita merasa bahagia atas keberadaan semuanya ini, kita mensyukurinya, namun semuanya itu sangat pendek. Tetapi kalaupun dengan keberadaan semua ini ternyata kita tidak bahagia, ya memang sejatinya hidup ini hanyalah merupakan ujian semata. Maka betapa rugi dan kelirunya kalau seandainya kita menganggap bahwa kebahagiaan hakiki yang kita dapati dalam kehidupan ini dikarenakan sesuatu, dikarenakan benda, dikarenakan harta, dikarenakan jabatan, dikarenakan kemudahan, dikarenakan keluarga, dikarenakan suami atau istri, dikarenakan anak-anak atau orang tua. Buah keliru sesungguhnya. Sepatutnya yang harus kita ingat adalah bahwa kebahagiaan itu adalah ketika kita berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itulah kebahagiaan hakiki. Wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Amal kebaikan yang kekal dalam pandangan Tuhanmu itulah yang terbaik sebagai pahala dan yang terbaik pula sebagai dasar daripada harapan masa depan kita. Semoga Allah memberikan kesabaran, keistiqomahan di dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga tidak salah pilih kita Bapak dan Ibu untuk menempatkan sesuatu sebagai pegangan utama kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan barokahnya bagi kita semuanya dan memberikan kemudahan bagi kita untuk dapat menelusuri pesan-pesan terbaru melalui 3 ayat terakhir ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-47 pada surah Al-Kahfi. Wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizah wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan pada suatu hari bila gunung-gunung kami jalankan dan kau lihat bumi seperti permukaan yang terbentang rata. Dan kami himpun mereka semua. Dan tak seorang pun dari mereka yang kami tinggalkan. Ayat ke-48. Wa uridu ala rabbika saffa. Dan mereka akan ditampilkan berbaris di hadapan Tuhanmu. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sekarang kamu sudah datang kepada kami seperti ketika kami ciptakan kamu pertama kali. Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Kamu mengira kami tidak akan memenuhi janji kepadamu. Ayat ke-49. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghirah wala kabirah illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan kitab atas segala perbuatan diletakkan di depanmu, dan akan kau lihat penjahat-penjahat dalam ketakutan luar biasa karena apa yang ada catatan di dalamnya. Mereka akan berkata, ah gerangan kitab apakah ini? Kecil dan besar tak ada yang tertinggal, semua diperhitungkan. Dan mereka menemukan apa yang mereka perbuat terbentang belaka. Dan tidak seorang pun oleh Tuhanmu yang akan diperlakukan tidak adil. Shadaqallahul azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, melalui 3 ayat yang berisi peringatan-peringatan yang Allah sampaikan untuk kita semuanya pada pagi hari ini, sebagaimana termaktub di dalam ayat ke-47 sampai dengan ayat 49 pada pagi hari ini, maka ingin sekali rasanya di pagi hari ini kita dapat menelusuri bahwa bagaimana daripada terminologi yang terdapat di dalam ayat-ayat ini
Allah jadikan jendela bagi kita untuk melihat pemandangan dan pesan-pesan yang lebih luas lagi. Dan bagaimana tali temalinya antara ayat-ayat ini dengan ayat lain yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama yang ingin dan bisa kita telusuri bersama-sama adalah ketika Allah menyampaikan wa yauma nusayyirul jibal, dan bahwa bagaimana Allah menyampaikan pada hari itu Allah akan perjalankan gunung-gunung itu. Maka di dalam Al-Quran kita bisa mendapati di dalam ayat ke-10 pada surah At-Tur, pada surah ke-52, wa tasirul jibalu sayra, dan gunung berjalan berpindah-pindah. Dan kemudian kita bisa mendapati dalam ayat 31 pada surah Ar-Ra'd, dan sekiranya ada suatu bacaan yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ard au kullama bihil mauta balillahil amru jami'a afalam yai asil ladzina amanu allau yasha'allahu alhadan nasa jami'a wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atan aw takhullu qariba min darihim hatta ya'tiya wa'dullah innallaha la yukhliful mi'ad. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah, maka tidaklah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka sampai datang janji Allah. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Begitupun kita mendapati dengan terminologi yang sama, dengan jendela yang sama. Wasujiratil jibalu fakanat saroba. Dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Dan begitupun dalam surah ke-81, surah At-Takwir ayat ketiga. Wa idzal jibalu suyirat. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Nah, melengkapi atas apa yang kita dapati dengan kata dasar saro, sehingga kita mendapati nusayyirul jibal, bentuk lainnya di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Alangkah menjadi lebih lengkap lagi apabila kita melihat juga bagaimana Allah menghadirkan jendela dengan kita menggunakan terminologi jibal ataupun jabal, baik yang terdapat di dalam 47 dan juga pada surah dan ayat lainnya. Sebagaimana kita dapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Allah meminta kita di dalam memahami pesan-pesan Allah. Tidak hanya kita membacanya dengan mata kepala semata, namun sebagaimana yang kita dapati di dalam surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 194 itu. Allah meminta kita agar benar-benar kita melakukan olah fikir dan zikir kita serta merenungkan pada setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati bahwa di dalam rentetan ayat yang terdapat pada surah ke-88, surah Al-Ghasyiyah, diawali dengan ayat ke-17. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan,
Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Nah, kita mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa jendela ilmu pengetahuan luar biasa yang selalu Allah hadirkan untuk kita semuanya, dan terutama bagi orang yang ingin membuka jendela itu dan menelusuri pesan-pesan yang lebih jauh lagi yang terdapat di dalamnya. Lebih 1400 tahun yang lalu ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah telah menyampaikan sebagaimana kita dapati dalam surah An-Naba pada ayat ke-6. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Wal jibala autada. Dan gunung-gunung sebagai pasak. Wal jibala arsaha. Dalam surah ke-79 dalam ayat ke-32, dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Begitupun dalam surah ke-27 ayat ke-88. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Sun'allahil ladzi atqana kulla syai'in innahu khabirum bima taf'alun. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya. Padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh Dia Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Dan kemudian kita bisa mendapati pula bahwa di dalam surah ke-17, surah Al-Isra ayat ke-37, wala tamshi fil ardi maroha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tadi malam bersama para sahabat kita, para guru besar, para peneliti, kita mendengarkan sharing yang disampaikan oleh Profesor Freddy. Dan insya Allah Bapak dan Ibu dari diskusi tadi malam itu, beliau akan sharing dalam forum besar ini. Dan betapa secara ilmiah telah terbukti kini Bapak dan Ibu, bahwa bagaimana sesungguhnya posisi dan keberadaan daripada gunung ataupun seluruh planet yang berada di alam semesta ini. Bahwa begitu banyaknya ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran yang secara saintifik menjelaskan mengenai bagaimana sesungguhnya keberadaan alam-alam semesta ini, yang betapa kemudian Bapak dan Ibu, para ahli menemukan bahwa segala apa yang ditemukan ini semuanya bersumber dan terdapat sudah di dalam Al-Quran. Dan betapa kita mendapati sesungguhnya cikal bakal daripada ilmu pengetahuan yang berkembang sekarang ini. Sebagaimana penemu-penemu pada awal kehadiran Islam di muka bumi ini, bukankah para ulama-ulama kita ketika itu, Bapak dan Ibu, mereka tidak hanya memiliki kemampuan dan kepiawaian di dalam memahami pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran ini, namun berbekalkan keyakinan akan kebenaran daripada setiap ayat yang dihadirkan di dalam Al-Quran, maka kemudian mereka melakukan penelusuran yang luar biasa di dalamnya. Dan kemudian hal itulah yang merupakan awal peradaban di dalam kehidupan dan sebagaimana kita menikmatinya sekarang ini. Betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita boleh jadi terkagum-kagum kita
ketika mendapati bahwa bagaimana seorang ilmuwan menemukan atas apa yang dipelajarinya dari ilmu pengetahuan itu ternyata terdapat di dalam Al-Quran. Namun lebih kagum lagi kita kepada para ulama yang dengan penuh keyakinan kepada Al-Quran itu, kemudian mereka melakukan penelusuran dan menghadirkan ilmu-ilmu yang membawa kemanfaatan dan kemaslahatan bagi kehidupan di muka bumi ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa ketika kita mendapati pesan-pesan yang terdapat di dalam ayat ini, ketika Allah menyebutkan segala sesuatu yang terdapat dan hadir di seputar kita, sebagaimana pula yang disampaikan oleh Profesor Freddy tadi malam, ketika beliau menyampaikan pada awal uraian-uraiannya dengan mengutip ayat yang terdapat di dalam surah Ali Imran 190 itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Bahwa segala sesuatu yang hadir dalam kehidupan ini dan seluruh fenomena yang terkandung di dalamnya bukan hanya hadir, tetapi terdapat tanda-tanda dan simbol-simbol di dalamnya. Tetapi sebagaimana kita mendapati dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti halnya dalam berlalu lintasan itu sendiri, begitu banyaknya Bapak dan Ibu, simbol-simbol dan marka-marka jalan itu yang dihadirkan. Namun tidak semua orang memahami marka-marka itu. Tergantung bagaimana orientasi, visi, dan kepentingan mereka. Bagi mereka yang memiliki kendaraan dan mereka berkeinginan untuk menelusuri peta bumi di dalam kehidupan ini, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, mereka harus memperhatikan marka-marka itu. Namun bagi mereka yang tidak menginginkan perjalanan itu dan hanya ingin berdiam diri saja di rumah, maka boleh jadi tidak penting marka-marka itu. Sehingga tidak tergugah keinginan untuk memahami pesannya, tanda apakah sebetulnya yang berada di balik marka-marka itu. Maka Al-Quran, Bapak dan Ibu, Allah sajikan melalui nama gunung, melalui nama bumi, melalui bintang gemintang. Sesungguhnya adalah cara Allah untuk menggugah kita, untuk mengetahui pesan apa yang terkandung di balik itu semuanya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak hanya melihat matahari, bintang gemintang dan rembulan, ataupun segala sesuatu yang berlaku termasuk dia yang diperbuat oleh masyarakatnya, tidak hanya melihat dan menatap begitu saja, tetapi memikirkannya. Nabi Ibrahim alaihissalam telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi contoh bagi kita semuanya bagaimana melihat dan menyikapi alam semesta ini. Tidak hanya melihatnya dengan mata kosong, tetapi memikirkannya. Memikirkan tidak hanya secara intelektualitasnya, tetapi terus memikirkannya sampai tidak mampu lagi intelektualitasnya memberikan jawaban, melainkan hanya meyakini bahwa semuanya ini hanyalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pun ketika kita mendapati melalui terminologi jibal ataupun gunung di dalam ayat ini, bukankah sejarah spiritualitas sangat lekat dan erat dengan simbol gunung itu sendiri? Sebagaimana dalam kisah Nabi Ibrahim sendiri, Allah abadikan dalam ayat ke-260 pada surah Al-Baqarah itu. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Allah, wahai Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana menghidupkan yang mati. Kemudian Allah menanyakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, qala awalam tu'min. Apakah engkau tidak beriman, tidak percaya atas keberadaan Allah? Nabi Ibrahim menjawabkan, pasti. Bala. Walakil yatma'inna qalbi. Nabi Ibrahim menyampaikan, tetapi pertanyaan itu disampaikan kepada Allah untuk memantapkan keimanan yang berada di dalam dadanya.
Sehingga kalau kita memperhatikan dalam ucapan Nabi Ibrahim ini saja, yang pertama melekat itu adalah iman di dalam dadanya. Baru kemudian dengan tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada retak sedikit pun keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian Nabi Ibrahim menelusuri, termasuk pula secara intelektualitas melalui pertanyaan yang telah disampaikannya. Maka Allah pun menyampaikan, qala fakhuz arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik, thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a, thumma ud'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Kalau begitu ambillah 4 ekor burung lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan bukankah kita bisa mendapati pula Bapak dan Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita berbicara mengenai burung-burung merpati ini, bahwa bagaimana peternak burung merpati itu, mereka jinakkan burung merpati itu. Dan kemudian melalui pasangannya, kemudian dipisahkan dengan tempat yang jauh. Ketika dipanggil segera ia pun datang. Itu yang terjadi pada makhluk ciptaan Allah, apalagi ketika Allah mengendaki hal itu berlaku. Maka ketika kita berbicara mengenai gunung sendiri, Bapak dan Ibu, bukankah keberadaan Nabi Musa alaihissalam melekat pula dengan gunung Tursina? Disitulah pertama kali Nabi Musa alaihissalam mendapatkan sapaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah pula ketika kita berbicara dengan gunung, Nabi Muhammad SAW 3,5 tahun bertahanut di Jabal Nur itu sampai dengan kemudian Allah menurunkan ayat-ayat yang merupakan firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dengan keberadaan 3 contoh ini saja Bapak dan Ibu, bahwa melalui Nabi Ibrahim alaihissalam, melalui Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW, maka sepatutnya berbeda cara kita melihat gunung. Tidak hanya kita melihat gunung itu sebagai pemandangan yang indah semata, tempat yang menyejukkan yang kita datangi, yang ketika kita berada di atas gunung itu kita bisa melihat pemandangan yang sangat luas. Namun sepatutnya di balik itu semua menghadirkan pesan-pesan spiritualitas. Bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan kemantaban iman melalui perintah Allah untuk menempatkan 4 ekor burung itu pada jabal-jabal yang berada di seputarnya. Ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan kasih sayang luar biasa dari Allah melalui firman-firman-Nya. Dan begitu pula terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Maka berbeda tentunya cara kita melihat bahwa gunung itu adalah merupakan salah satu simbol daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kalau saat kita terkagum-kagum kepada gunung yang tinggi itu, kita ingin mendakinya, itu hanya sekedar salah satu pintu dan jendela. Simbol yang Allah hadirkan bagi kita semuanya bahwa kita itu menyenangi sesuatu yang tinggi dan kita ingin mendaki tempat yang tinggi itu. Bukankah kita bisa mendapati bahwa betapa bangganya para pendaki gunung itu ketika mereka bisa menaklukkan bukit gunung-gunung yang tinggi itu. Namun sesungguhnya secara spiritualitas, disadari atau tidak disadari, kita didorong untuk menuju tempat tinggi itu, didorong untuk menuju kepada Allah. Dikarenakan yang maha tinggi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Dan begitu pun ketika kita mengalami kebahagiaan yang luar biasa berada di puncak gunung itu. Bahagia dan foto kita mengabadikan bahwa betapa indahnya pemandangan yang kita lihat dari puncak gunung itu. Dan kemudian tidak bertepi dan tidak terbatas pandang mata kita.
Begitu luasnya. Sesungguhnya hal ini pun merupakan pesan dari Allah. Bahwa kita bahagia ketika kita berada di dalam keluasan itu. Dan sepatutnya tidak terhenti di situ. Kita baru terhenti ketika menyadari bahwa semua orang mencari tempat yang luas. Mencari al-wasi Allah yang maha luas. Kita semua mencari keindahan. Ingin mengabadikan keindahan itu. Itu hanya cara Allah mengetuk batin kita sesungguhnya. Agar kita mencari siapa yang maha indah itu. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Allah menyampaikan pada akhirnya wahasyarnahum falam nuwadir minhum ahada. Kami himpun mereka semua, tak seorang pun dari mereka yang akan kami tinggalkan. Dan pada akhirnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah mengingatkan tidak hanya kepada kaum pendosa, bahwa kepada setiap kita nanti akan diberikan masing-masing kita kitab catatan kita semuanya. Maka begitu banyaknya sesungguhnya Allah mengingatkan kepada kita semuanya mengenai kitab catatan ini untuk setiap diri kita semuanya di dalam Al-Quran. Maka beberapa di antaranya saya ingin membacakan pada pagi hari ini. Sebagaimana bisa kita dapati Bapak dan Ibu di dalam surah ke-69. Pada surah ke-69 bisa kita mulai menelusurnya pada ayat ke-19 di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan-pesan untuk kita semuanya yang terdapat di dalam surah Al-Haqqah ini. Pada ayat ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amman utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah. Qutufuha daniyah. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Itulah yang terdapat dalam ayat 19 sampai dengan ayat ke-24. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku." Maka orang itu pun berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi. Buah-buahnya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat, karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari yang telah lalu. Dan kita mendapati, sebagaimana bagian dari peringatan yang disajikan Allah di dalam ayat 49 yang kita baca pada pagi hari ini. Fatarul mujrimuna musyfiqina mimma fihi wa yaqulun. Kepada orang-orang pendosa itu, Allah menyampaikan, dan kau lihat mujrimin, kaum-kaum pendosa dan penjahat itu berada dalam ketakutan luar biasa karena apa yang terdapat di dalam catatan di dalamnya. Mereka akan berkata, gerangan kitab apakah ini? Kecil dan besar tak ada yang tertinggal, semua diperhitungkan. Dan mereka menemukan apa yang mereka perbuat terbentang belaka dan tidak seorang pun oleh Tuhanmu yang akan diperlakukan tidak adil. Maka pada ayat ke-25, Bapak dan Ibu, Allah memperingatkan kepada kita. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu faghulluh thumma al-jahima salluh summa fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluku. Allah memperingatkan kita mulai dari ayat ke-25 pada surah ke-69 ini. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku.
sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Maka Allah pun berfirman, Khuduhu faghulluh. Tangkaplah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Tsummal jahima salluh. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluku. Kemudian belitilah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Maka pada hari ini di sini tidak seorang pun teman baginya. Wala ta'amun illa min ghislin. Dan tidak ada makanan baginya kecuali dari darah dan nanah. La ya'kuluhu illal khati'un. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Fala uqsimu bima tubsirun. Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat. Wa ma la tubsirun, dan demi apa yang tidak kamu lihat. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya ia, Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun. Dan ia, Al-Quran, bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Wala biqauli kahin qalilam ma tadhakkarun. Dan bukanlah pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Tanzilum mir rabbil alamin. Ya, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Sadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah pada pagi hari ini. Hanya rasa syukur tidak henti kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Meskipun kita menyadari bahwa kita masih juga melakukan perbuatan dosa di dalam keseharian kita, namun Allah tetap saja menyayangi kita dengan Allah memberikan peringatan kepada kita. Dengan Allah izinkan kita membaca ayat-ayat-Nya. Semoga Bapak dan Ibu Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam bagi kita semuanya. Dan peringatan yang kita baca dan kita dengarkan pada pagi hari ini, semoga tidak hanya menjadi konsumsi mata kepala ataupun telinga kepala kita semata. Semoga Allah menjadikannya benar-benar sebagai kesan yang mendalam, menjadi bagian dari hikmah, dari hidayah dan inayah Allah berikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilmu pada kita melainkan hanya atas apa yang Allah ajarkan kepada kita. Sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui dan Allah pula yang maha bijaksana. Semoga Allah hadirkan pada setiap diri kita semuanya menjadi hamba Allah yang tidak hanya mengetahui, tetapi hamba Allah yang memahami. Semoga tidak hanya menjadi bagian hamba Allah yang memahami, tetapi menjadi bagian dari hamba Allah yang mengimaninya, dan semoga menjadi hamba Allah yang dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari.